Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditani Alfariza dengan nomor induk mahasiswa 235241018 dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membawakan atau mempresentasikan bisnis plan dari saya yang berjudul Friend Fruity. Latar belakangan dari Friend Fruity. Kenapa sih saya mengambil Friend Fruity sebagai ide bisnis kali ini? Yang pertama itu, pada era sekarang ini banyak masyarakat yang telah sadar akan pentingnya kesehatan bagi hidup mereka. Tetapi masalahnya di tengah-tengah kota itu jarang ada orang yang berjualan buah. Hanya buah segar seperti pepaya, melon, itu kurang variatif, dan adanya Friend Fruity ini akan menambah inovasi baru bagi masyarakat yang ingin menambah asupan buah di keseharian mereka. Adanya konsep Friend Fruity dan Friend Fruity hadir di tengah kota itu memudahkan masyarakat untuk bisa memakan buah dan memulai kembali satu langkah menjadi masyarakat yang lebih sehat. Kenapa harus Friend Fruity? Friend Fruity memiliki dua makna. Yang pertama dari kata friend, yang berarti para penjual produk. Friend Fruity atau owner dari Friend Fruity memiliki banyak koneksi dan memiliki sifat yang ceria. Hal tersebut akan mempengaruhi dari penjualan produk. Yang kedua, fruity, yang berasal dari kata buah-buahan segar. Nah, kenapa harus Friend Fruity? Karena Friend Fruity berarti teman buah. Visi-misi Friend Fruity. Yang pertama, visi dari Friend Fruity. Yang pertama, brand Friend Fruity akan menjadi merek yang dipercaya dan dikenal oleh masyarakat karena kesegaran, kebersihan, dan variasi dari produknya. Misi dari Friend Fruity. Yang pertama, Friend Fruity akan selalu menyediakan buah potong dengan kualitas terbaik, segar, dan higienis. Yang kedua, Friend Fruity juga mendukung petani lokal dengan memberikan harga secara adil dan bekerja sama dalam meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, Friend Fruity juga berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui konsumsi buah-buah segar pada setiap harinya, karena pada produk Friend Fruity memiliki variasi yang beragam. Tujuan dari Friend Fruity. Yang pertama, Friend Fruity menjadi pelopor solusi sehat dan praktis bagi masyarakat modern dengan menyediakan variasi buah segar. Yang kedua, Friend Fruity akan menambah variasi produk dengan menawarkan paket buah irisan seperti salad buah untuk acara-acara tertentu. Yang ketiga, Friend Fruity menjalankan program yang mendukung komunitas petani lokal dengan menggunakan buah dari hasil panen mereka dan mendukung program kampanye edukasi tentang pentingnya konsumsi buah segar. Gimana sih konsep penjualan dari Friend Fruity? Yang pertama, berjualan dengan konsep open stand di area kampus, perkantoran, juga membuka stand di Car Free Day pada hari Minggu. Dan Friend Fruity juga ikut memeriahkan dan berjualan pada event-event tertentu yang sedang diadakan. Yang kedua, Friend Fruity aktif membuat promosi melalui media sosial dengan open order delivery dengan minimal order 5 cup.
Berikut ini adalah analisis SWOT dari Frankfurti. Yang pertama itu S, yaitu strength atau kekuatan. Buah-buahan merupakan produk alami yang dibutuhkan tubuh dan memiliki banyak manfaat kesehatan. Terdapat berbagai jenis buah dengan rasa, warna, dan nutrisi yang berbeda, sehingga dapat menarik minat dari konsumen. Yang kedua ada W atau weakness, yang berarti kelemahan. Buah-buahan mudah rusak dan memiliki umur simpan yang terbatas. Yang kedua, ketersediaan dan harga buah-buahan terdapat variasi tergantung musim. Kadang mahal, kadang murah, itu tergantung musim buah. Yang ketiga, buah-buahan memerlukan penanganan khusus dalam penyimpanan dan transportasi. Karena buah-buahan sendiri itu mudah rusak dan mudah busuk. Dikarenakan harus hati-hati dan tepat dalam menggunakan transportasi atau pemilihan penyimpanan. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya mengkonsumsi buah-buahan untuk kesehatan. Yang kedua, penjualan buah-buahan online semakin meningkat saat ini. Yang ketiga, pengemasan yang menarik dan inovatif dapat mengakibatkan peningkatan daya tarik produk tersendiri. Yang keempat, yaitu threats atau ancaman. Yang pertama, perubahan iklim dapat mempengaruhi produksi dan kualitas buah-buahan. Yang kedua, hama dan penyakit pada tanaman dapat merusak hasil panen. Yang ketiga, perubahan tren konsumen dapat mempengaruhi permintaan terhadap jenis buah tertentu. Nah, hal-hal yang telah saya sampaikan dari analisis SWOT tersebut adalah bagian dari analisis kami. Nah, apa sih keistimewaan dari Frankfurti atau penjelasan produk terkait Frankfurti? Yang pertama itu, Frankfurti adalah brand produk buah atau buah potong yang bervariasi. Di buah potong tersebut itu ada variasi saus, ada topping atau original. Masyarakat bisa memilih dan menyesuaikan selera mereka. Frankfurti memiliki variasi produk 3 macam. Yang pertama yaitu es kokol, yang kedua butong atau buah potong, yang ketiga yaitu salbu atau salad buah. Nah, macam buah yang digunakan dalam isiannya yaitu yang pertama ada pepaya, mangga, melon, apel, semangka, dan juga nanas. Dengan topping keju, mesis, dan juga kacang. Kacang ini khususnya nanti untuk es kokol aja ya, soalnya kalau salad buah itu nanti rasanya beda. Dan juga buah potong itu juga nggak cocok. Jadi kalau salad buah dan juga buah potong itu toppingnya hanya keju dan mesis. Selanjutnya yaitu daftar harga dari Frankfurti. Simak di slide berikutnya ya. Berikut ini adalah daftar harga dari Frankfurti. Pada menu pertama yaitu salad buah yang terdiri 2 varian cup. Yang pertama ada cup 16 dan juga 14. Pada cup 14, konsumen bebas memilih 2 macam buah dan mendapatkan 1 varian saus atau topping secara gratis dengan harga 12.000. Pada menu kedua atau cup 16 oz. Cup 16 oz terdiri dari 2 varian. Yang pertama dengan harga 15.000, konsumen dapat memilih 3 macam buah dan 2 saus atau 2 topping. Yang selanjutnya, cup 16 oz, tapi isi dari saat buah tersebut buahnya mix atau campur. Dengan harga 18.000, konsumen dapat memilih 3 saus atau 3 topping.
Pada menu kedua yaitu buah potong yang terdiri dari dua ukuran cup. Yang pertama ada 14 oz dan 16 oz. 14 oz dijual dengan harga 8.000. Konsumen dapat memilih dua macam buah dan mendapatkan satu saus atau satu topping. Sedangkan cup 16 oz, konsumen dapat memilih 3 macam buah dengan 2 saus atau 2 topping. Dibanderol dari harga 10.000. Yang selanjutnya ukuran 16 oz, tetapi isi dari buah potong tersebut itu diacak atau campur atau dipilih secara bebas dengan 3 pilihan saus dan 3 topping dengan harga 15.000. Oh iya, perbedaan dari salad buah dan juga buah potong terletak pada sausnya. Saus yang digunakan dari dua variasi tersebut itu berbeda ya. Yang salad buah, sausnya itu lebih creamy dan juga kental. Sedangkan yang buah potong itu saus seperti biasanya dan tidak sebanyak atau sepenuh salad buah. Oleh karena itu harganya lebih mahal sedikit dibandingkan buah potong. Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu dan paling digemari oleh anak-anak, yaitu menu ketiga atau menu terakhir, es kul-kul. Dengan harga 3.000, konsumen bisa mendapatkan satu tusuk es kul-kul yang terdiri dari 4 potong buah dengan ukuran yang cukup besar dan dilapisi dengan coklat, juga diberi topping antara kacang dan mesis. Konsumen bebas menentukan topping tersebut. Gimana? Ada yang tertarik? Berikut ini adalah rencana anggaran biaya dari Frankfruity. Pada bagian pertama yaitu perhitungan biaya peralatan dagang seperti toples, pisau, telenan, meja, sendok, panci, dan sebagainya. Semua total peralatan pembelian peralatan dagang tersebut itu berasal dari owner, jadi tidak memerlukan biaya lagi untuk membeli peralatan dagang tersebut. Pada bagian kedua atau biaya pembelian bahan baku, pada akumulasi penjualan 1 bulan, itu kurang lebih memerlukan biaya 950.000 dengan rincian pembelian buah-buahan seperti pepaya, melon, mangga, pisang, dan semangka 800.000. Sedangkan untuk topping seperti keju, perasa matcha, mesis, kacang, dan susu memerlukan biaya 150.000 untuk anggaran 1 bulan. Dan total dari semuanya itu 950.000. Sedangkan yang ketiga yaitu biaya perlengkapan produksi. Pada akumulasi penjualan selama 1 bulan, kurang lebih memerlukan 185.000. Dan yang terakhir yaitu biaya lain-lain, seperti kebersihan sewa tempat. Dengan akumulasi penjualan 1 bulan memerlukan dana sekitar 50.000. Jadi total keseluruhan RAB pengembangan bisnis Frankfruity yang pertama yaitu stok bahan baku sebesar 950.000, perlengkapan produksi 185.000, dan biaya lain-lain 50.000. Total semua keseluruhannya adalah 1.185.000. Laba dan rugi pada Frankfruity. Yang pertama, pendapatan berasal dari es kul-kul dengan harga 3.000 dengan target per hari 10 tusuk dan target per bulan 70.000. Jadi, semua jika dikalikan atau ditotalkan sebanyak 210.000. Sedangkan buah potong atau butong pada cup 14 oz dengan harga 8.000 dengan target penjualan per hari 7 piece dengan target per bulan 49 piece. Jadi ditotalkan secara keseluruhan 392. Dan dengan cup 16 oz dengan harga 10.000 dengan target per hari 8 piece dan target per bulan 56 piece
maka ditotalkan dengan harga 560.000. Dan yang 16 oz varian mix dengan harga 15.000 per piece, target per harinya 3 piece, dan target per bulan itu 21 piece, dengan total harga yaitu 315. Lalu untuk varian salad buah pada cup 14 oz dengan harga 12.000, dengan target per hari 6 piece, target per bulannya 42 piece, dengan total harga 504.000. Dan yang pada ukuran 16 oz dengan harga 15.000, target per harinya 6 piece, dan target per bulannya 42 piece, dengan total keseluruhan 630.000. Yang terakhir 16 oz untuk varian mix dengan harga 18.000, target penjualan per harinya 2 piece, dan target penjualan per bulannya 14 piece, dengan total harga 252.000. Jadi pada keseluruhan pendapatannya ada 2.863.000, dengan biaya bahan baku 1.085.000 dan laba kotornya 1.778.000, dengan biaya operasional kurang lebih 50.000. Jadi laba bersih secara keseluruhan dari Friend Fruity yaitu 1.728.000